Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada pertemuan ketiga kita hari ini, kita sudah memasuki materi Daulah Umayyah di Damaskus. Terkait hal apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini, bisa dilihat pada peta konsep berikut ini. Hal pertama yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu mengenai latar belakang berdirinya dinasti Umayyah. Yang kedua, Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa. Yang ketiga, mengenai perkembangan peradaban dinasti Umayyah. Dan yang keempat, mengenai masa keruntuhan dinasti Umayyah. Kita mulai ke pembahasan yang pertama ya anak-anak, yaitu mengenai latar belakang berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Hal yang mengawali berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus yaitu karena adanya Perang Jamal dan Perang Siffin. Apa itu Perang Jamal dan Perang Siffin? Yang pertama kita bahas dulu Perang Jamal, oke? Perang Jamal ini terjadi pada 36 Hijriah. Penyebab terjadinya Perang Jamal ini karena tidak diusutnya kasus pembunuhan Utsman pada saat itu. Nah, perang ini dimenangkan oleh pihak Ali. Lalu setahun setelahnya terjadilah Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi pada tahun 37 Hijriah. Penyebab terjadinya Perang Siffin ini karena Ali mengganti gubernur dan pejabat yang dulunya diangkat oleh Utsman. Salah satu pejabatnya yaitu Muawiyah. Kedua perang tersebut memakan banyak korban, di antaranya yaitu para penghafal Al-Quran. Nah, pada saat tahun-tahun tersebutlah sering terjadinya pergejolakan atau pertentangan. Dari peristiwa tersebut muncullah juga golongan Khawarij. Apa itu golongan Khawarij? Golongan Khawarij merupakan golongan orang yang dahulunya mendukung Ali atau berada di barisan Ali. Mereka justru menyimpang dan justru memusuhi Ali bin Abi Thalib. Nah, untuk menghindari pertentangan atau pergolakan yang begitu dahsyat, maka terjadilah peristiwa tahkim. Tahkim ini seharusnya menjadi suatu arbitrase. Arbitrase sendiri merupakan cara menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan yang didasari oleh sebuah perjanjian. Nah, akan tetapi peristiwa tahkim ini justru menjadi konflik politik antara Ali dan Muawiyah. Tujuan utama dari peristiwa tahkim ini yaitu menginginkan adanya gencatan senjata. Nah, gencatan senjata ini maksudnya adalah menghentikan peperangan dengan menggunakan senjata agar tidak timbulnya korban jiwa. Lalu tujuan lainnya dari peristiwa tahkim ini yaitu mereka ingin menyelesaikan sebuah permasalahan atau sengketa sesuai dengan hukum yang telah berada di Al-Quran. Pada tahkim ini, Ali bin Abi Thalib diwakilkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah diwakilkan oleh Amr bin Ash. Akan tetapi, pihak Ali dirugikan oleh pihak Muawiyah karena Ali diturunkan dari jabatannya dan menyetujui perdamaian yang sudah disampaikan oleh Muawiyah. Nah, mulai dari sini juga pengikut Ali semakin banyak yang keluar dan golongan Khawarij pun semakin banyak. Setelah peristiwa tersebut, Ali bin Abi Thalib tidak lama kemudian wafat. Nah, jabatan Ali ini digantikan oleh Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini merupakan anak dari Ali bin Abi Thalib. Tapi jabatan yang dia ampu itu hanya selama 6 bulan. Selama 6 bulan tersebutlah Hasan bin Ali ini merasakan bahwa akan terus terjadinya pergejolakan apabila ia tidak menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Alhasil Hasan bin Ali ini dengan menerima dengan ikhlas bahwa jika kekuasaannya itu ia berikan kepada Muawiyah karena ia menginginkan perdamaian dan persatuan di kalangan sesama umat muslim. Hingga akhirnya kekuasaan dipeganglah oleh Muawiyah. Lalu peristiwa berikutnya yaitu Amul Jamaah. Amul Jamaah yaitu di mana tahun tersebut merupakan tahun persatuan. Nah, pada tahun inilah mulai meredanya konflik-konflik dan pergejolakan yang terjadi seperti sebelumnya. Nah, pada tahun inilah mulai munculnya dinasti Umayyah di Damaskus.
Ini catatan singkatnya anak-anak dari hal-hal yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, Ibu harap kalian dapat mengerti alur dari latar belakang proses berdirinya Daulah Umayyah. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan ke silsilah Bani Umayyah. Nah, nama dari dinasti Bani Umayyah sendiri dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Umayyah bin Abdul Syams adalah salah seorang tokoh yang terpenting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat bagan yang telah Ibu tampilkan. Nah, yang di bagian kanan itu sudah Ibu kasih tanda lingkaran merah, itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ialah yang menjadi khalifah pertama dari Bani Umayyah. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku LKS halaman 35 sampai 43. Nah, di situ terdapat 14 khalifah yang menjabat di dinasti Umayyah beserta substansi-substansinya. Cukup itu saja materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.